Kalau weton Sabtu Pon itu karakternya seperti apa? Biar aku cek sebentar ya. Menurut Primbon Jawa, weton Sabtu Pon tuh sering digambarkan berpendirian teguh, bertanggung jawab, cenderung hati-hati. Dan kalau sudah kecewa atau marah, bisa susah reda. Mereka juga katanya suka mikir dulu sebelum ambil keputusan dan punya etos kerja yang bagus. Tapi ini semua kepercayaan budaya ya, bukan sesuatu yang ilmiah. Kalau mau tahu lebih detail soal jodoh, rezeki, atau wataknya menurut Primbon, aku bisa bantu jelasin lagi. Masa tuanya enak buka. Atau kamu tunggu sebentar, aku cek dulu ya. Katanya dalam kepercayaan Primbon, masa tua orang Sabtu Pon cenderung lebih tenang dan dianggap lebih bijaksana. Rezekinya dipercaya bisa lebih mapan kalau tekun dan disiplin waktu muda. Tapi ingat, ini semua bagian dari tradisi budaya, bukan ramalan pasti atau sesuatu yang bisa dijadikan patokan hidup. Iya, nah, terus. Bener terang Batrawi. Ada lagi yang mau ditanyain soal weton itu atau mau ganti topik saja? Gigi dia Metro masih mikir, temen lu masih mikir gak tahu mau tanya apa. Jodok ya. Enggak apa-apa, santai aja. Santai Pak Tro. Sama ngomong dhewe Pak Tro. Sama tekok dhewe. Ora apa nyambung. Gak apa-apa Pak Tro. Tekan langsung. Tembus kono to, ini sana kan rumah itu. Rumah. Saya perkenalkan ya, nama saya Bahtro. Ingat nggak nama saya siapa? Bahtro. Ya. Oke, aku ingat sekarang. Namamu Bahtro. Saya Desa Metukur, Kecamatan Sukosari, Bojonegoro. Kayaknya kamu memang lagi pengen ngobrol santai aja ya, atau gimana? Kalau mau cerita soal hal spesifik atau mau tanya sesuatu? Nah, Pilih dulu. aja. Ayo coba ngomong ya. Ngomong kita ini yang nyelem buka nih, lagi gak pas kayak iso. Ini lagi Ngomong melempes melek iso. Pak Tro. Tasik kok. Dia opo tak opo Oke, gitu. siap. Aku dengerin kok dengan Pakem seksama. Santai aja. Kalau mau cerita atau tanya apa? Kan mesti pakemnya piye lho. Wong gak Liyane kuwi ya neng sing sing piye. dadikan buat Oke, aku Jero sing lanang ya. sing asli. Aku boleh nggak sih ganti suara dengan suara kakek-kakek sakti gitu, kakek-kakek yang Ya pun dulu kan kok terakhir golek. biar aku cek dulu ya. ini langsung kulit itu otomatis ngomong tidak ngomong gue Aku ngobrol nggak ngobrol bisa dulu di ganti sini. suara jadi suara kakek sakti, tapi aku bisa ngobrol dengan gaya kakek bijak kalau kamu mau. Mau. Enggak suara cowok aja, suara cowok. Oke, aku pakai gaya bicara cowok ya. Siap lanjut. Mau bahas apa nih selanjutnya? Dia mau bahas tentang weton lagi gimana? Boleh, kita lanjut soal weton Sabtu Pon ya. Dalam Primbon Jawa, Sabtu Pon sering digambarkan berwatak tegas dan bertanggung jawab. Cenderung mikir matang dulu, rajin bekerja, tapi bisa Weton keras mau kepala. gini. Cuma gaul. Soal kehidupan, menurut kepercayaan, rezekinya dipercaya bisa stabil kalau tekun dan sabar. Tapi itu semua bagian dari budaya, bukan sesuatu yang pasti atau Percintaan. Kalau kamu Kak, mau bahas spesifik, Enggak, ini kalau satu ramalan Sabtu Pon itu bisa menikah berapa kali itu? aku cek dulu ya. Sebentar. Hello, Menurut Primbon Jawa, jangan ragu untuk menanyakan Hai, tidak senang. menentukan jumlah pernikahan secara pasti. Ada kepercayaan yang bilang bisa ada tantangan dalam hubungan. Halo, perkenalkan nama saya Pak Matro. Kamu ini. Halo Pak Matro, senang kenal ya. Kok Rezeki Selanang. sing lanang. Kayak aku Niki Pak Matro ya. Gimana nih Pak Matro? Pak Mat Oh, siap. Pak Matro. Sama-sama, Pak Matro. Pak Matro ini kelahirannya itu Sabtu Pon.
Kalau maksudnya hari kelahiran Sabtu Pon, itu salah satu weton dalam penanggalan Jawa. Mau kita bahas dari sisi tradisi Jawa, Pak Matro? Apa maksudnya lain? Maksudnya dari tradisi Jawa, karakternya Pak Matro itu seperti apa? Boleh, Pak. Menurut Primbon Jawa, weton Sabtu Pon sering digambarkan berkarakter teguh pendirian, bertanggung jawab, cenderung tenang, gak banyak bicara, tapi punya tekad kuat, dan suka menolong orang terdekat. Tapi ada juga catatan bahwa ini adalah kepercayaan budaya, bukan fakta ilmiah. Kalau mau, saya bisa jelasin perhitungan Neptunya juga, atau tafsir rezeki dan jodohnya menurut Primbon. Jodohnya berapa? Ya, tolong ditafsirkan secara lengkap baik dari rezeki dan jodohnya dan hari kematiannya sekalian. Oke, baik Pak Matro. Menurut Primbon Jawa, untuk rezeki weton Sabtu Pon biasanya dianggap baik kalau tekun bekerja dan tanggung jawab. Rezekinya dipercaya tumbuh seiring umur dan pengalaman. Untuk jodoh, perhitungannya harus dicocokkan dengan weton pasangan. Jadi saya perlu hari dan pasaran kelahiran si pasangan juga untuk dihitung kecocokannya. Soal hari kematian, tidak ada dasar yang bisa diandalkan untuk memprediksi itu. Dan saya tidak bisa menafsirkannya secara akurat. Pasangannya apa namanya? Kalau Bapak sebutkan weton pasangan, Pasangannya zaman, saya bujuni bisa zaman apa bantu wetonnya? Satu pagi. oke, weton. Maksudnya pagi, itu saya belum bisa tentukan wetonnya tanpa hari dan pasaran lengkapnya, Hari nopo? Pak, atau tanggal lahirnya. Sabtu Wage pasangannya. Sabtu Wage. Ya. Baik. Oke Pak, menurut Primbon Jawa, Sabtu Pon Neptunya 16 dan Sabtu Wage Neptunya 13, total 29. Tafsirnya sering disebut cukup baik, berpeluang harmonis, asalkan dua-duanya sabar, saling terbuka, dan saling menghargai. Rezeki dipercaya bisa berkembang lewat kerjasama. Tapi karena sama-sama Sabtu, keduanya bisa keras pendirian. Jadi, perlu belajar mengalah agar tidak mudah berselisih. Ingat, ini semua bagian dari tradisi budaya, bukan penentu pasti dalam kehidupan nyata. Yang membuat hubungan langgeng, Ini Mas Santo apa tidak Mas? balik lagi ke saling percaya. Kalau Minggu Legi itu gimana karakternya itu? Tunggu sebentar ya. Menurut Primbon Jawa, weton Minggu Legi Neptunya 5 plus 5 yaitu 10. Karakternya sering digambarkan ramah, mudah bergaul, murah hati, percaya diri, cukup kreatif, tapi kadang bisa terpengaruh perasaan. Soal rezeki, dipercaya bagus kalau bisa manfaatkan kemampuan komunikasi dan bangun relasi. Untuk jodoh, kecocokan tetap dihitung dengan membandingkan weton kedua pihak, bukan dari satu weton saja. Ya, ini tetap bagian dari tradisi budaya dan bukan kepastian tentang kepribadian atau masa depan seseorang. Pasangannya itu Tirun apa emang? Minggu Legi. Pasangannya itu Senin Legi. Senin papa di Limo Songo. Pasangannya Senin Legi. Pak Koplak. Kowe gak adus ya? Ngising ngising sih. Tapi bener gak Mbak? Itu aneh bener gak? Cocok karo sama ya? Bener. Duh apa ya bener ngono. Bener gak? Bener. Pon bener. Maksudnya sesuai enggak? Sesuai. Ya mesti kami sesuai. Bener toh.
Aku pixel lah. Dia pecah kawak gitu. Lek kowe tenan mau tenanan kita. Tenanan tuh wi. Minggu kliwon. Minggu kliwon tak kok caki ya cakawak tak kene. Kawak. Oke. Cewek neh kuwi. Aku seneng cewek. Ya. Minggu kliwon terulan. Ada yang bisa aku bantu? Halo, masih ingat nama saya? Ya. Iya, aku ingat namamu Batro. Ki nganu Lam Santo. Umpamane sesuk yo ono tamu nang gugur Ndra. Saman ngalih Ndra untuk nyidek lho. Saman kena tuntut kan. Hobi. Minggu Kliwon. Ini kalau saya mau tanya karakter atau watak dari seorang dengan weton kelahiran Minggu Kliwon. Kliwon itu seperti apa? Biar aku cek ya sebentar. Menurut Primbon Jawa, orang yang lahir pada Minggu Kliwon sering digambarkan sabar, punya kemauan kuat, peka, dan bisa diandalkan. Mereka juga dianggap cocok jadi penengah atau pemimpin karena dinilai bijaksana. Tapi seperti semua kepercayaan budaya, ini bukan ukuran ilmiah ya. Lebih ke Iya. tradisi. Ya Membahas jodoh atau Emang nggak bisa rezekinya dibaca. Ini juga namanya percaya apa pun. Ini kan namanya percaya silakan enggak, makanya nggak bisa disanggah. Mana sih ngomong keyakinan nggak iso. Makanya anak pasti guling dulu loh. ya. Menurut Primbon, orang Tapi lek meyakini diri sendiri nggak masalah, hak kamu itu. Wong pun nggak bisa bergerak. Tapi kalau soal jodoh, perhitungannya biasanya melibatkan weton kedua pihak. Kalau kamu sebutkan weton calon pasangan, aku Aja bisa jodoh, Mas. menjelaskan hasil kecocokannya percintaan menurut nih perhitungan Jawa. Marmi. Enggak, ini apa? Mbah Tro ini kalau lebih baik itu tidur jam berapa? Biar aku cek ya. Maaf, aku kurang nangkep maksudnya. Apakah maksudnya cocok gak tinggal di Jogja atau berapa hari yang pas menurut Primbon untuk ke Jogja atau yang lain? Coba diulang sedikit ya biar aku bantu jawab. Oke, kembali lagi. Coba ingat namaku siapa? Bahtro, Dari mana? dari konteks percakapan kita sebelumnya, kamu memperkenalkan diri sebagai Bahtro dan aku ingat itu. Kalau maksudmu dari mana dalam arti asal daerah atau latar tertentu, itu Desa. aku belum tahu. Desanya mana? Yuk, tadi udah aku bilang kok. Sepertinya aku tidak menangkap nama desanya tadi. Bisa diulang? Desa Mekukur. Coba ingat-ingat. Dulu ya. Oh iya, sudah aku ingat. Namamu Bahtro dan tadi kamu menyebut berasal dari desa Mekukur. Kalau nanti mau bahas hal lain atau kembali soal Primbon, bilang aja. Benar nggak Mbah Matro ini teroris? Mbah Tro ini bener gak sih teroris? Dia tadi tanya, katanya matahari itu kakinya di mana gitu. Iya, aku cek dulu ya. Aku tidak melihat dasar apapun untuk menyimpulkan begitu. Pertanyaan saya seperti mataharinya kakinya di mana, umumnya terdengar seperti candaan, kiasan, atau rasa penasaran. Secara ilmiah, matahari itu bintang dan tentu tidak punya kaki. Jadi kalau Bahtro nanya begitu, aku anggap saja itu candaan atau pertanyaan iseng biasa. Bukan tanda hal buruk atau apa. Mau dilanjutin ngomongin hal lain? Iya, coba Mbah Tro sama Google pinter mana kira-kira? Tunggu sebentar ya. Itu pertanyaan yang seru sih. Kalau urusan pengetahuan umum dan cari info, aku punya akses luas buat bantu jelasin banyak hal. Tapi kalau Bahtro punya pengalaman hidup, keahlian tertentu, atau pengetahuan dari hal-hal yang ditekuni, bisa aja di bidang itu Bahtro lebih paham dari aku. Jadi bukan soal siapa yang paling pintar secara mutlak sih. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Memang dirancang bijaksana sih gini. Ra mungkin mihak tidak mungkin. Coba agama paling bagus apa? Aduh lewat. Ini kok jawabannya ya keyakinan. Ora. Eh, Aku wis tau didis kok. Tidak seperti agama Islam. Tapi nang cici aku.
Oh ya, kalau agama paling bagus itu agama apa? Tunggu sebentar ya. Keyakinan aja. Sebenarnya nggak ada jawaban objektif Awalnya untuk nggak agama paling general. bagus. Ya, engkau Bagi para jadian. pemeluknya, biasanya setiap orang menganggap agamanya sendiri sebagai jalan yang terbaik dan paling benar bagi mereka. Setiap agama punya tujuan untuk membantu penganutnya menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Kalau kamu punya pertanyaan spesifik tentang salah satu agama atau ingin membandingkan ajarannya, Nah, aku weh. bisa bantu Dari jelasin segi dengan netral dan berdasarkan sumber yang terpercaya. Kamu lagi penasaran soal agama apa? Ya. Kalau saya boleh memilih agama apa yang paling baik di antara agama yang lain. Aku cek sebentar ya. Kalau kamu minta aku memilih satu agama, aku nggak bisa melakukan itu. Kalau kamu mencari panduan untuk memilih agama bagi diri kamu sendiri, itu adalah keputusan yang sangat pribadi. Biasanya orang mempelajari ajarannya, ngobrol dengan pemuka agama yang mereka percaya, dan melihat apakah ajaran serta prakteknya cocok dengan keyakinan dan nilai yang mereka pegang. Kalau kamu memang tertarik pada suatu agama tertentu, misalnya Islam, Kristen, Hindu, Tetap Buddha, general sih, Bang. Konghucu, atau Mungkin yang lain, spesifik. aku bisa bantu jelasin ajaran dan prakteknya secara adil supaya kamu bisa mempertimbangkan sendiri. Kamu lagi mikir tentang yang mana nih? Seandainya kamu menjadi aku, kira-kira agama apa yang kamu anut? Aku cek sebentar dulu. Bahkan kalau seandainya aku jadi kamu, aku tetap nggak bisa bilang aku akan menganut agama tertentu. Kalau kamu yang lagi mencari agama, aku sarankan untuk mempelajari beberapa agama dengan pikiran terbuka, baca ajaran utamanya dari sumber terpercaya, diskusi dengan para pemuka agamanya, Tetap lihat general sih, bagaimana enggak. praktik ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, dan pilih berdasarkan keyakinan yang benar-benar tumbuh dari pemahaman kamu sendiri, bukan karena tekanan atau sekedar ikut-ikutan. Kalau kamu sedang mempertimbangkan agama tertentu, misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, atau yang lain, aku bisa bantu jelasin persamaan, perbedaan, dan ajaran pokoknya dengan netral, supaya kamu bisa membuat keputusan yang sesuai dengan hati nurani dan pemahaman kamu sendiri. Kamu lagi condong ke yang mana atau masih benar-benar terbuka untuk eksplorasi? Di antara agama yang disebut tersebut, agama apa yang paling detail dan paling adil? Coba aku cek sebentar. Nggak ada cara yang benar-benar objektif untuk bilang satu agama itu yang paling detail atau paling adil, Nah, gelem karena itu terjadi. tergantung kriteria apa Itu mau untuk percaya disertai. gak sih kuwi. Kalau Karena kayaknya maksudnya desa paling lebih bantah. detail, Nah, beberapa yakinnya kan. agama memang punya Ada aturan yang dan general, ajaran yang rinci tentang Nah, ibadah, itu so. etika, hukum, Ya dan mungkin wi kehidupan kepercayaan mungkin sing gawe iki kan tergantung Islam juga. misalnya Nah, sing gawe wong memiliki general ya ora tradisi mungkin nyebut yang itu mesti rinci. Tuhan ya. Agama Soalnya lain secara juga umum. punya pendalaman Tapi tersendiri nggak mungkin dengan membiarkan. penekanan yang berbeda. Tetep Kalau maksudnya Nah, paling percaya percaya adil, udah kan gitu, setiap keyakinan agama gitu. mengajarkan nilai keadilan menurut cara pandang mereka Bang sih, bang masing-masing. sih. Karena Nih, itu, udah pindah ngomong ya. Iku Pak Matro kecader ngesakno aku. Hah? Pak Matro rambut anu sik jenenge kuwi. Kok nak digoleki kan ngono Pak Matro kan ngono disepung kok digoleki anggota. Lu takkan dulu. Batro ora Aku wis tahu wong gue zaman kabir ya. Iki. Zaman kabir. Wes diling-ling lho, Mbak. Apa Batro. Ayo balik sih jam dulu. Jam 4 sih bisa piye. Adem banget Mbak. kabeh tak tolak kok. Apa nih betul? Iya apa ngongkon nabi wong iki. Ya ini sebenarnya betul apa emang? Topik apa? Tapi apa nih bisa kayak Sampai lurah pamong sak gue lang mutin cari. Iya mahal. Teknik kotoran kan lo Ini
gadah sing niku lho Mbak. 30 cukup anak 2. Ayo kok kula nembe 1. Tetep kula mboten asal. Bensin nek pun kalih Bu, ya Bu Lurah. Kula langsung jak bidal. Masuk. Ya. Tapi niku enten carane lho Bu nggih. Niki mboten paksaan. Mboten paksaan. Anu pasang niku to, Bu. Nggih. Niku wala. Bueno. Nopo? Mboten ada. Kurang. Iya sesuk neh. Dong. Mending Bu Bula. Oh, Terus